Ketemu lagi dengan saya Nandang Sutra Adonil di channelnya Lahan Pintar ini. Kita akan membahas langsung dari lapangan kondisi dan bagaimana tanaman pada kondisi lapangan. Nah, lingkungannya dan bagaimana cuacanya serta proses budidayanya, pengolahan tanahnya dan lain sebagainya. Kita akan bahas tuntas juga dari sesuai dengan kondisi yang ada di tanaman kita. Nah, para petani pintar, kita pada kesempatan kali ini akan mengulas tentang pengecoran ketiga yang kita lakukan kemarin. Yang kita lakukan di mana pengecoran ketiga ini yaitu kita memadukan 3 dari nutrisi yang dibutuhkan tanaman cabai pada musim kemarau. Nah, sebelum kita bahas, ada langkah lebih baiknya subscribe dulu di bawah sini agar channel kita terus berkembang dan bermanfaat untuk petani pintar dimanapun berada. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan sebelum melakukan pengecoran, perhatikan kondisi dari tanaman. Kemarin pada tanaman kita, sebelum kita lakukan pengecoran, sehari sebelum melakukan pengecoran, tanaman cabai kita terjadi stres yang sangat berlebihan. Nah, bahkan daunnya pun bahasanya atau dia tidak menggulung, namun dia lemah di sisi tunasnya. Nah, ini yang mempengaruhi di saat cuaca yang cukup panas dan kemarau yang begitu berkepanjangan, sehingga membuat tanaman cabai, kentang itu biasanya daunnya membulai. Nah, kondisi apalagi kentang, kalau kentang pada tanah berpasir justru dia akan seperti layu, namun bahasanya dia kekurangan air, ya jadinya kerdil dan akhirnya bentuknya adalah layu. Nah, pada tanaman cabai ditandai biasanya daunnya agak membulai, agak melengkung ke bawah. Dia tidak terkena virus, namun dia agak melengkung ke bawah. Nah, itu biasanya tanda cabai kekurangan air yang ada di dalam tanah. Nah, hal ini tentu menjadi hal yang sangat menakutkan bagi seluruh petani pintar dimanapun berada, karena tanaman cabai pada usia vegetatif ini sangat rawan terhadap virus ya, terhadap virus. Nah, kita berharap dengan Lahan Pintar ini langsung dari lapangan, bagaimana kita bisa mempertahankan tanaman cabai vegetatif agar tidak terserang virus. Nah, itu yang tips yang pertama yang perlu kita lakukan, gunakan insektisida yang secara rolling. Jangan gunakan insektisida secara bahan aktif secara terus-menerus. Misalnya, interval 1 minggu kita nyemprot insektisida tersebut, besok insektisida tersebut, dan besoknya lagi insektisida. Nah, itu pada musim panas kita rolling insektisidanya agar hama tersebut tidak menjadi kebal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan agar tanaman cabai kita tidak terkena virus? Yang kedua ini harus kita pertahankan nutrisinya. Nah, nutrisinya kita berikan dari bawah, yaitu dari pengecoran. Nah, kenapa kita berikan pengecoran? Ya jelas lah, hari panas seperti ini, penyerapan pupuk yang sudah kita berikan kemarin dia tidak terserap oleh perakaran, dan kondisi perakaran yang sedang membutuhkan air juga tidak bisa menyerap dari pupuk yang sudah kita berikan. Nah, kita gunakan untuk pengecoran ini harus kita gunakan yang pertama yaitu CPN dari Pak Tani. Itu untuk 15 tangki pengecoran kita gunakan 1 kilo CPN. Nah, yang kedua, kita tetap gunakan Smart Grow sebanyak 300 mili 15 tangki. Nah, itu kita gunakan Smart Grow. Nah, selanjutnya kita gunakan pupuk. Pupuk ini jangan berlebihan. Pada kondisi cabai vegetatif seperti ini, tetap kita 5 kilo per 15 tangki atau 1 drum. Jadi kita gunakan sebanyak itu. Karena jikalau kita berlebihan memberikan pupuk, kita ingin cepat, maka dia akan terjadi stres atau bisa yang berakibat fatal ini bisa menyebabkan kematian pada tanaman cabai pada usia ini. Namun pada usia cabai yang sudah masuk fase generatif itu tidak jadi masalah jikalau pupuk kita lebihkan. Juga tidak boleh pupuknya terlalu banyak. Paling banyak kalau fase generatif kita berikan 7 kilo per drum. Nah, kalau seperti ini dia kita berikan 5 kilo, wajib 5 kilo agar dia stabil pertumbuhannya dan aman dari
kematian atau terjadinya virus. Nah, itu sebagai starter untuk kondisi cuaca kemarau seperti ini. Nah, para petani pintar dimanapun berada, hal tersebut harus kita perhatikan. Interval saya menyemprot ini ialah 7 hari atau 1 minggu. Nah, ini masih kondisi pucuk atau tunasnya masih aman. Nah, mudah-mudahan nanti beberapa hari lagi dapat hujan, kita akan melihat bagaimana reaksi setelah pengencoran, setelah pemupukan. Biasanya setelah kita berikan hal tersebut, proses pertumbuhannya lebih cepat dan lebih baik. Namun kita tentulah harus melewati ujian ini ya. Semua petani pintar harus melewati ujiannya, baik itu hujan yang berlebihan, baik itu panas yang berlebihan, baik itu dengan kondisi tertentu atau lingkungan yang bisa menyebabkan kegagalan. Nah, para petani pintar, jangan lupa bantu channel kita terus untuk berkembang dan semangat terus, dan jangan lupa bulan puasa ini perbanyaklah kita beramal ya, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.